Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Izu Zulfikar dengan NIM C1N00010 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan laporan praktikum biologi acara 2, pengamatan sel. Pertanyaannya adalah, berdasarkan hasil pengamatan sel yang dilakukan pada video, jelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel dan fungsinya masing-masing. Sel hewan memiliki berbagai komponen, termasuk organel-organel sel yang dibatasi oleh membran, sedangkan sel tumbuhan sebagian besar ciri yang ada dalam sel hewan juga terdapat dalam sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan memiliki organel yang disebut plastida. Adapun struktur sel hewan dan tumbuhan antara lain: A. Struktur sel hewan. Struktur sel hewan. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan pembungkus sel bagian luar yang terdiri dari protein, kolesterol, dan lemak, berfungsi sebagai mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral. Sebagai pembungkus atau pelindung sel, menerima rangsangan dari luar, tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Yang kedua, sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti dengan berfungsi sebagai sumber bahan kimia, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang ketiga, nukleus merupakan organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, berfungsi sebagai tempat terjadinya replikasi, penyimpanan informasi. Yang keempat, retikulum endoplasma merupakan organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel, berfungsi sebagai sintesis protein, tempat menghasilkan sintesis steroid dan lemak, membantu mendetoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel. Yang kelima, ribosom merupakan sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Yang keenam, mitokondria merupakan organel terbesar yang ada berguna sebagai mesin dalam sel, berfungsi sebagai respirasi seluler dan penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang ketujuh, badan Golgi merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel, berfungsi sebagai memproses protein, membentuk lisosom, membran plasma, dan membentuk vesikula untuk ekskresi. Ke-8, peroxisome merupakan organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim
lase berfungsi sebagai perubahan lemak menjadi karbohidrat. Sekian yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.